Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda selalu sehat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Berjumpa lagi dengan channel Creepy Keriting, channel yang berisi tentang cerita mistis, horor, dan seram. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya Anda pasang headset terlebih dahulu. Posisikan diri Anda senyaman mungkin. Pejamkan mata Anda, resapi setiap ceritanya, dan bermainlah dengan imajinasi Anda. Cerita ini diambil dari akun Twitter @akil_r_saputra. Bagi teman-teman yang memiliki cerita dan ingin ceritanya diangkat di channel ini, bisa dikirimkan di email kami. Email sudah tercantum di deskripsi. Mira, Jakarta 1990. Deringan telepon rumah seketika menyela keasyikan obrolan di sebuah keluarga di malam itu. Antara Mira, ayah dan ibunya, yang tengah saling berbangga karena si Mira sudah resmi menjadi sarjana sekitar 3 hari lalu. Sang ayah berjalan ke arah telepon, seraya menghentikan tawanya dan mengangkatnya. Sempat terdengar kata halo, dan raut wajah sang ayah pun perlahan berubah menjadi serius, sembari berisyarat kepada Mira dan sang ibu atau istrinya untuk mengecilkan suaranya yang terlihat masih mengobrol. Ternyata itu adalah telepon dari Pak D-nya di kampung. Entah apa yang sedang dibicarakan oleh ayah. Tak selang beberapa lama, sang ayah memberikan telepon itu kepada Mira. Nih, Pak Demu mau bicara. Dan terjadi sedikit perbincangan antara Mira dan Pak D-nya. Halo, gimana Pak D? Halo, gimana Nduk? Piye kabare? Sudah jadi sarjana ya sekarang? Selamat ya. Iya Pak D, makasih. Gini Nduk, Simbah itu lagi masuk angin, dan dari kemarin selalu mikirin kamu. Katanya kangen Mira gitu. Kamu kan masih libur toh? Oh gitu ya? Iya, Mira masih libur Pak D. Kan Mira belum kerja, baru aja wisuda kemarin. Gimana emang? Mbok kamu ke Semarang, jenguk Simbah. Kasihan dari kemarin bilang kangen sama Mira. Mumpung masih banyak waktu luang toh. Oh iya Pak D, kalau gitu. Mira harus berangkat kapan ya? Ya secepatnya kalau bisa ya. Oh iya Pak D, Mira berangkat 1 hari lagi ya. Alhamdulillah. Nanti tak sampaikan sama Simbah, biar dia senang. Ya sudah, kasihkan lagi teleponnya ke bapakmu. Begitulah percakapan Mira berakhir. Tak selang beberapa lama, pembicaraan antara ayah dan Pak D di telepon pun berakhir. Di sini terlihat Mira yang menghela nafas panjang. Sang ayah tahu kalau Mira tak begitu suka jika harus menginap di rumah neneknya. Tapi di sisi lain, Mira juga kepikiran neneknya yang sakit di kampung di sana. Nggak apa-apa ya kak, tinggal di rumah Simbah. Barangkali seminggu atau sebulan. Kasihan loh Simbah sakit dan kangen kakak. Kata sang ayah menenangkan Mira. Aku takut ya sebenarnya. Rumah Simbah itu kan serem.
Tapi tak apalah, demi Simbah yang lagi sakit. Iya kak, gak usah takut lah. Kamu itu dulu lahir di rumah itu loh. Lawang ari-ari kakak aja dikubur di rumah Simbah kok, Saut sang ibu. Jadi bisa dibilang si Mira ini adalah cucu kesayangan Simbah. Mungkin selain karena ayah Mira adalah anak bungsu, ia juga satu-satunya anak yang merantau. Beda dengan kakak-kakaknya atau Pak D atau Tante Mira yang kebanyakan masih tinggal di sekitar situ saja. Mungkin itulah alasan Mira menjadi cucu yang paling ditunggu-tunggu kedatangannya oleh Simbah. Singkat cerita, selang 1 hari, berangkatlah Mira dari Jakarta menuju ke rumah Simbah di Semarang. Mira berangkat sendiri karena sang ayah tak mungkin meninggalkan pekerjaannya. Apalagi ibu yang tetap harus mengurus ayah dan rumah Mira di Jakarta. Dalam perjalanannya di bus, ingatan Mira seakan menghangat kembali ke sebuah kejadian di rumah Simbah di lebaran kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu, ketika Mira melihat sosok hantu anak kecil di rumah tua itu. Mungkin inilah kejadian yang membuat Mira menjadi takut untuk bermalam di rumah neneknya. Namun, ketakutannya perlahan mulai tawar ketika mengingat neneknya yang tengah sakit dan merindukannya. Begitu pula dengan Mira, yang sebenarnya juga sangat rindu dengan neneknya. Singkat cerita, sampailah Mira di rumah neneknya. Sekitar pukul jam 5 pagi, dengan dijemput oleh Bagas, sepupunya atau anak dari Pak D-nya. Di depan rumah terlihat Simbah yang sudah dari subuh tengah menunggu kedatangan cucunya itu. Dengan hati riang, Mira bergegas menghampiri neneknya, mencium tangan dan pipi keriputnya. Wah, putuku wis dadi sarjana ya saiki. Selamat ya, Nduk, kata Simbah. Iya, Mbah. Katanya Simbah sakit. Tanya Mira. Walah, mau masuk angin biasa kuwi, Nduk. Saiki ya wis mendingan. Atau walah, cuma masuk angin biasa kok. Sekarang juga udah mendingan, kata Simbah. Sembari menyuruh Mira masuk dan mandi pagi itu. Kui banyu angetnya wis siap. Kono dengatus terus sarapan. Itu air hangatnya sudah siap. Sana mandi dulu terus sarapan, begitu kata Simbah. Setelah meletakkan barang-barangnya di kamar, ia langsung mandi, ganti baju dan bergegas ke meja makan untuk sarapan. Terlihat di situ Simbah dan Bagas sudah menunggu di meja. Ayo, Nduk, sarapan, kata Simbah seraya memindahkan sayur panas ke piring Bagas sepupu Mira. Dan mereka pun sarapan, sembari membicarakan hal-hal remeh-temeh seperti basa-basi pada umumnya. Akan tetapi di tengah suasana pagi itu, pandangan Mira selalu sering tertuju pada sudut dekat lemari di ruang makan itu, di mana disitulah Mira melihat hantu anak kecil bertahun lalu. Di sini nampaknya Simbah sadar dengan apa yang ada di pikiran Mira. ora apa-apa, Nduk. Kusno kuwi apian. Deke kadang butuh konco. Gak apa-apa, Nduk. Kusno itu baik. Dia kadang cuma butuh teman, kata Simbah dengan tiba-tiba, yang menerangkan bahwa sosok itu hantu anak kecil yang bernama Kusno. Mira seketika terpengangah mendengar kata Simbah. Beliau ini memang suka weruh sakdurungi winarah, atau sering bisa menebak pikiran orang lain. Namun di sini Mira yang mendengarkannya mencoba untuk bereaksi dengan biasa saja. Ia pun kembali meneruskan sarapannya hingga tak lama kemudian, sekitar pukul 7 pagi, Bagas sepupunya pamit pulang. Mira yang telah selesai sarapan kini duduk di ruang tamu,
membuka-buka koran lawas bacaan mendiang kakeknya yang ia ambil dari bawah meja. Ia tahu betul bahwa berada di sini akan sangat membosankan. Mira mulai berkeliling untuk membunuh rasa jenuhnya. Kasihan Simbah, harus tinggal di rumah sebesar ini seorang diri. Batin Mira dalam hati. Ia pun mulai sampai di pekarangan belakang rumah, melihat Simbah yang tengah merawat tanaman bunga kesayangannya. Nek kesel ngasuh sik kono lo. Kalau capek istirahat sana lo, kata Simbah sambil mengguntingi batang-batang layu di tanaman bunganya. Mira yang memang sebenarnya merasa capek pun mengiyakan perkataan Simbah itu dan beranjak masuk menuju kamarnya. Mira mulai merebahkan diri hingga akhirnya ia pun tak terasa mulai terlelap. Di sini nampaknya Mira tidur terlalu nyenyak, karena saat ia terbangun ia harus merasa kebingungan ketika ia melihat langit sudah menjadi gelap. Mira bergegas keluar dari kamarnya bersamaan dengan azan maghrib yang berkumandang. Terlihat Simbah yang laki-laki sudah berada di meja makan. Wis tangi nduk, mau Simbah meh gugah kok koyone kowe kesultanan. Udah bangun. Tadi Simbah mau bangunin tapi kok kayaknya kamu capek banget. Kono aduh sik wae, banyu angete wis ono. Sana mandi dulu, air hangatnya sudah ada, kata Simbah menyuruh Mira. Mira pun mulai berjalan menuju dapur, mengambil teko dan berjalan ke kamar mandi yang letaknya jauh di ruang paling belakang. Sesampainya di kamar mandi, dengan muka bantal, Mira mulai menuangkan air panas ke dalam ember, seraya menopangkan satu tangannya di tembok. Dan di sini, ekor matanya sempat melihat seperti ada seorang yang berjalan lewat depan pintu kamar mandi, yang memang setengahnya masih terbuka. Mira yang sempat menoleh dan memeriksa, akhirnya memilih untuk tak memperdulikannya dan menganggap itu hanya perasaannya saja. Ia pun mulai bersiap mandi. Namun, ketika air mulai membasahi tubuhnya, ia mendengar ada orang yang mengetuk pintu kamar mandi itu. Mira sempat menghentikan aktivitas mandinya. Gimana Mbah? Katanya yang mengira itu adalah ketukan dari Simbah. Namun, ditunggu beberapa detik, ternyata tak ada jawaban dari luar. Mira pun meneruskan aktivitas mandinya hingga selesai, dan setelah itu bersiap untuk keluar. Tapi ketika Mira selesai mengikat handuknya, tiba-tiba saja ada yang mengetuk lagi. Udah selesai kok ini Mbah, kata Mira yang masih mengira itu adalah Simbahnya. Dan ketukan itu terdengar lagi bersamaan dengan terbukanya setengah pintu kamar mandi itu. Iya Mbah, kata Mira seraya membuka pintu kamar mandi itu sepenuhnya. Namun, seketika ia heran ketika ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Di sini Mira mulai merasa takut. Dengan segera, ia mulai berjalan dengan cepat menuju ke dalam rumah dan terlihat Simbah yang sudah menunggunya di meja makan. Wes, sudah salin, terus maem Duk. Sudah, sana ganti baju dulu, terus makan Duk, kata Simbah seraya duduk di depan hidangan di meja makan. Mira pun berjalan ke kamar sembari memikirkan ketukannya tadi di kamar mandi. ini baru hari pertama, masa sudah begini? Batin Mira sembari mengganti bajunya. Dan setelah itu, Mira pun makan malam bersama Simbah. Terjadi percakapan menarik di atas meja makan. Di sini Simbah bercerita
yang menyiratkan betapa Mira adalah cucu yang teristimewa untuk Simbah. Kamu itu, Nduk, satu-satunya cucu Simbah yang lahir di rumah ini. Tidak seperti sepupumu yang lain yang lahirnya di rumahnya masing-masing. Ini memang keinginan Simbah, karena bapakmu itu anak paling kecil. Jadi Simbah tidak mau jauh-jauh dari bapakmu. Sampai makan malam selesai, mereka masih terlihat asyik mengobrol hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul jam 8 malam. Simbah yang tadi sempat meminum obat, kini terlihat mengantuk dan akhirnya menutup obrolan malam itu. Simbah berjalan menuju kamarnya, seraya berpesan kepada Mira untuk tidak tidur terlalu larut. Mira pun mulai membereskan meja makan dan membawa satu persatu piring dan gelas kotor menuju dapur. Tak ada perasaan apa-apa waktu itu. Nampaknya betapa menariknya cerita Simbah tadi membuat Mira lupa akan kutukan itu. Setelah itu, Mira masuk ke kamarnya dan merebahkan diri sambil membaca majalah yang dibawanya dari Jakarta, berharap matanya cepat mengantuk. Lembar demi lembar halaman pun sudah dibacanya. Namun, rasanya ia sama sekali tak mengantuk. Mungkin karena siang tadi ia tidur terlalu lama. Hingga tak terasa sudah hampir tengah malam. Ia sempat menyalakan radio, tapi nampaknya kebanyakan siaran telah usai. Hanya siaran wayang kulit yang masih ada di beberapa frekuensi. Ia tak suka. Radio pun ia matikan dan ia kembali membaca-baca majalah. Suntuk dan membosankan sekali di sini, batin Mira dalam hati. Dan beberapa saat kemudian terdengar sayup-sayup suara sendok dan gelas yang beradu. Lebih tepatnya adalah suara orang yang tengah mengaduk minuman. "Pak, Simbah masih bangun," kata Mira. Kebetulan sekali saat itu ia ingin mengambil cemilan. Mira mulai keluar dari kamarnya, menuju ke meja makan, mengambil cemilan berikut dengan toplesnya seraya mengintip ke arah dapur. Dan di situ memang terlihat Simbah tengah berdiri di dapur. Entah beliau ini sedang apa. Mira tak tahu. Pastinya karena posisi berdirinya membelakangi. "Belum tidur, Mbah?" tanya Mira kepada neneknya. Tapi Simbah diam saja, bahkan terlihat tak bergerak dan seperti mematung di ruangan dapur itu. Di sini Mira tak curiga dan memutuskan untuk duduk di meja makan sambil memakan cemilannya seraya menunggu Simbah selesai melakukan sesuatu di dapur. Namun setelah ditunggu, Simbah tak kunjung kembali. Mira yang penasaran pun segera memeriksa ke dapur, dan di sana tidak ada siapa-siapa. Seketika Mira merinding di sekujur tubuhnya dan berlari menuju kamar Simbahnya. Dan benar saja, di situ terlihat Simbah yang masih tertidur dengan nyenyaknya. "Lantas, tadi itu siapa? Apakah aku salah lihat?" Batin Mira yang kini mulai ketakutan. Ia pun bergegas masuk ke kamarnya, menutup pintu dan bersembunyi di balik selimutnya. Mira berdoa dalam hati seraya telinganya mengamati keadaan sekitar yang hening itu. Dan tak selang beberapa lama, sayup-sayup seperti terdengar suara tawa riuh yang berasal dari ruang kamarnya. Mira membuka selimutnya untuk memastikan apakah suara itu benar-benar ada. Dahinya mengernyit sampai ia berubah posisi menjadi setengah duduk. Dan memang benar ada suara yang seperti adalah suara tawa dari dua orang anak kecil yang tengah bercanda. "Apalagi ini ya Tuhan?" kata Mira dengan lirih. Tak henti batinnya terus berdoa, hingga suara itu perlahan mulai menghilang. Mira mulai lega, tapi tidak dengan ketakutannya.
ia mencoba untuk tetap tenang dan kembali merebahkan tubuhnya lagi dengan menghadapkan posisinya ke arah tembok. Di sini ia masih terus berdoa, namun bukannya makin tenang, hawa di kamar itu makin berubah menjadi panas, hingga keringat mulai memenuhi bagian kepalanya. Di sini perasaannya mulai tak enak ketika ia merasa seperti ada seseorang yang ada di belakangnya. Ini cuma perasaanku saja. Ini cuma perasaanku saja. Ini cuma perasaanku saja. Mira terus menanamkan kata-kata itu dalam hatinya seraya terus berdoa. Namun perasaannya justru semakin menguat kalau memang benar-benar ada seseorang yang ikut berbaring di belakangnya. Akhirnya Mira pun mengumpulkan keberaniannya untuk membalikkan badannya, berharap tidak ada siapa-siapa di balik badannya. Dengan perlahan, Mira mulai membalikkan posisi tidurnya. Dan setelah berbalik, betapa kagetnya Mira ketika ada seseorang perempuan yang ikut tiduran di atas ranjangnya. Dan kini wajah dari sesosok itu dan wajah Mira saling berhadap-hadapan. Wajahnya tak seram, namun sangat pucat. Sosok itu tersenyum kecil dan berkata, "Mbak Mira." Mira hanya diam, tak bisa bergerak. Pandangannya pun tak bisa berpaling dari sosok itu. Ia mencoba untuk berteriak, namun tidak bisa. Dadanya seperti sesak. Sosok itu pun terus mengulangi kata-kata yang sama. "Mbak Mira, Mbak Mira." Tak ada rasa yang bisa digambarkan oleh Mira selain ketakutan, hingga akhirnya sosok itu pun hilang bersama dengan ketukan di pintu kamarnya. Nafas Mira terengah-engah, sementara ia belum bisa menyambut ketukan pintu kamarnya, berharap itu adalah ketukan dari Simbah. Namun ternyata tidak, karena dari balik pintu itu kembali terdengar kata, "Mbak Mira, Mbak Mira, Mbak Mira." Ternyata dari sosok itu lagi. Mira belum selesai dengan ketakutannya, tapi kini tubuhnya bisa digerakkan. Mira pun berteriak sekuat tenaga. Seketika suara ketukan dan orang yang memanggil namanya itu pun menghilang. Setelah itu, Mira pun jongkong, menelungkup di sudut ranjangnya. Dengan pikirannya yang masih mencoba untuk mencerna perihal apa yang terjadi. Hingga tak lama kemudian, Simbah yang terbangun pun menerobos masuk ke kamar Mira dan menanyakan apa yang terjadi. Mira masih tak bisa berkata-kata, hingga akhirnya Simbah pun ikut tidur di sebelahnya memeluk dan menenangkan Mira. Wis nduk, Cak Ayu, kamu itu anak terpilih, jadi wajar kalau sering bergesekan dengan hal seperti itu, kata Simbah seraya mengelus rambut Mira. Dan entah bagaimana, Mira pun tertidur dengan nyenyak dan terbangun di sebuah mobil bersama Bagas sepupunya. Jadi ternyata rentetan kejadian tadi adalah mimpi Mira. Ternyata Mira sampai di Semarang sekitar pukul jam 3:30 pagi. Ketika jam 4 ia dijemput di terminal oleh Bagas. Perjalanan dari terminal menuju rumah Simbah cukup jauh, memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dan disitulah Mira yang lelah ketiduran dan bermimpi dengan sedetail itu. Yang jelas,
Ia terbangun di dalam mobil dengan suasana langit yang masih agak gelap, tepat di jalan desa dekat rumah Simbah. Mira sempat merasa kebingungan. Ia merasa sangat lama berada dalam mimpi itu. Tetapi nyatanya ia tidur kurang dari 1 jam. Mira sempat mencubit tangannya sendiri sebelum bertanya kepada Bagas yang duduk di kursi kemudi. Sampai mana ini, Bang? Oh, iki wes sampai, jawab Bagas yang agak kaget dengan bangunnya Mira. Bagas memasukkan mobil di halaman rumah Simbah. Ia berhenti dan berkata, "Mir, aku sama Pak D itu semalam nungguin Simbah di sini. Katanya beliau sesak napas dan sekarang sudah dibawa di rumah sakit. Sekarang kamu turun ya, letakin barang-barang, terus mandi. Habis itu kita nyusul Simbah ke rumah sakit," kata Bagas menjelaskan. Di sini Mira panik mendengar itu. Segera menurunkan barang-barangnya dan langsung kembali ke mobil tanpa mandi. Nampaknya ia mempunyai perasaan yang tak enak sekali. Ayo Mas Gas, berangkat ke rumah sakit. Santai Mir, Simbah itu sudah sering kayak gini. Paling gak sampai mondok kok. Nanti juga pulang lagi. Kan tahu sendiri Simbah gak suka bawa rumah sakit, kata Bagas sembari masuk ke mobil. Wes, pokoknya berangkat Mas, kata Mira memaksa. Mereka pun berangkat menuju rumah sakit. Sementara langit terlihat mulai terang. Jalanan pun semakin ramai karena aktivitas manusia di pagi hari, membuat mereka terpaksa berjalan agak lambat. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah sakit. Mira terlihat menyeret tangan kakak sepupunya. Di mana Simbah Mas? Tanya Mira yang perasaannya mulai tak enak. Akhirnya ditunjukkanlah kamar Simbah, yang bersyukurnya waktu itu masih dalam keadaan sadar walau nafasnya terengah-engah. Mira segera mendekat dan memegang tangan Simbah yang matanya sedikit terpejam. Simbah, ini Mira udah sampai Mbah, kata Mira dengan halus. Simbah pun tampak merespon dengan membuka sedikit matanya. Walah, foto wedok sing ayu dewe, jawab Simbah dengan nada terbata-bata. Di sini Mira tak menjawab. Ia malah fokus dengan peralatan medis yang berada di sekitar depan Simbah terbaring. Namun, seketika Mira terhentak karena tiba-tiba Simbah mengalami kejang. Ia yang panik langsung berlari keluar memanggil Pak D dan Bagas sepupunya untuk memberitahukan hal ini. Pak D sigap memanggil perawat yang berjaga. Simbah pun mulai ditangani oleh beberapa suster yang juga terlihat panik warawiri hingga akhirnya dokter pun datang. Tapi tak selang beberapa lama, Simbah menghembuskan nafas terakhirnya. Simbah meninggal dunia. Tangisan Mira pecah ketika dokter mengabarkan hal itu. Ia segera dipeluk dan ditenangkan oleh Pak D dan Bagas. Ikhlaskan ya Nduk, Simbah itu sepertinya cuma nunggu kamu. Karena itu Pak D kemarin nyuruh kamu buru-buru ke Semarang, kata Pak D kepada Mira. Singkat waktu, jenazah Simbah pun dibawa pulang menuju rumahnya menggunakan ambulans dengan Mira dan Bagas yang ikut di dalamnya. Sementara Pak D pulang lebih awal untuk berkabar dan mempersiapkan tempat dengan membawa mobil yang tadi dipakai oleh Bagas. Di dalam ambulan, Mira menangis tak percaya Simbah sudah berpulang. Seenggaknya kamu sudah bicara dan bertemu sama Simbah, Mir. Memang dari kemarin Simbah itu nanyain kamu terus. Ternyata mau medhot tresno, ucap Bagas di dalam ambulans itu.
Sampai akhirnya mereka sampai di rumah Simbah yang sudah ramai dengan para warga yang tengah memasang tenda. Mira dan Bagas pun turun disambut oleh budenya, ibu dari Bagas. Sing sabar ya Nduk, bapak dan ibumu sudah dikabari dan akan sampai sini besok, ucap Bude kepada Mira. Singkat cerita, prosesi pemakaman pun sudah dilaksanakan. Tibalah malam hari, setelah acara tahlil, terlihat kini Mira tengah berjalan melewati meja makan. Entah kenapa, ia membuka tudung saji dan kini Mira tampak keheranan melihat sayur asem dan bandeng presto yang sepertinya ini masakan kemarin. Seketika ia teringat akan mimpi itu yang rasanya begitu nyata. Apakah itu mimpi perpisahan dari Simbah? Batin Mira seraya berjalan menuju pekarangan belakang rumah dan duduk di sana. Ia tampak melamun, tak peduli dengan riuh ramai para saudara dan kerabatnya yang tengah berada di ruangan depan. Waktu itu mungkin sekitar jam 10 malam. Mira mengambil buku-buku resep masakan di bawah meja dan mulai melihatnya dari lembar per lembar. Simbah ini memang gemar memasak, batinnya seraya menghela nafas panjang. Setelah menyadari beliau sudah tiada, namun beberapa saat kemudian dirinya teralihkan oleh suara gurau si anak kecil. Sumbernya berada di antara tanaman-tanaman bunga di depannya. Ia melihat ke arah suara itu dan menganggap itu adalah salah satu anak dari kerabatnya. Mira pun kembali membuka-buka majalah itu lagi, sampai akhirnya ada suara yang memanggilnya dari arah yang sama. Mbak Mira, Mbak Mira. 2 kali ia dipanggil. Itu suara wanita. Dan Mira merasa tidak asing dengan suara itu, akan tetapi ia tak mengenalnya. Dalem, jawab Mira seraya mendekat dan melihat ke arah suara itu berasal. Ia tak melihat apa-apa selain kegelapan, karena memang pekarangan bunga itu tak dilengkapi dengan penerangan. Siapa ya? Kata Mira kembali, dan tiba-tiba, Mbak Mira. Betapa kagetnya suara itu kini berpindah di sampingnya. Ia yang secara spontan menengok, seketika tercengang ketika ia melihat Simbah yang sudah duduk di sebuah kursi yang berada di sampingnya itu. Tak hanya itu, karena di samping kanan dan kiri Simbah juga berdiri 2 sosok, yaitu satu anak laki-laki kecil dan seorang wanita yang kira-kira hampir seumuran dengannya. Pandangan Mira masih tertuju hingga akhirnya terdengar lagi suara, Mbak Mira. Yang ternyata keluar dari salah satu sosok, yaitu wanita yang berada di samping Simbahnya yang duduk tersenyum. Kaki Mira seakan lemas dan memaksanya untuk ikut duduk di kursi yang tadi sempat menjadi tempat ia duduk. Perasaannya benar-benar tak bisa tergambarkan. Ia mulai memejamkan mata dan memalingkan pandangannya. Dan di sini sosok Simbah pun seperti mendekat. Terdengar dengan jelas di telinga Mira suara dari kerenyitan kursi yang bergeser. Tubuh Mira gemetar, namun ia tak kuasa untuk bergerak atau berteriak. Dan tiba-tiba muncul suara yang membisikinya, yang Mira yakini adalah suara dari Simbah yang sudah meninggal pagi tadi. Suaranya sangat dekat,
Bahkan Mira merasa nafas yang meniup telinganya. Di sini Simbah berkata, "Jangan bilang siapa-siapa yang dulu. Kalau Simbah masih ada di sini," kata sosok mendiang Simbah membisik di telinga Mira. Mira yang ketakutan kini mencoba berteriak dengan sekuat tenaga, dan itu berhasil. "Simbah!" teriak Mira seraya mengibaskan kedua tangannya, dan Pak D pun datang menghampiri karena mendengar teriakan itu. "Ada apa, Nduk?" kata Pak D-nya seraya menggoyangkan pundak Mira. Di sini Mira masih menggumam ketakutan, menampik-nampik tangan Pak D-nya. "Sadar, Nduk, sadar, istighfar, Nduk," kata Pak D-nya kembali. Dan akhirnya Mira pun mulai membuka matanya, seraya menoleh ke arah sampingnya dan sosok Simbah. Anak kecil dan wanita itu sudah tak ada. "Ono opo, Nduk?" "Ada apa, Nduk?" tanya Pak D-nya. Simbah, Pak D, Simbah. Jawab Mira dengan nada terbata-bata. Mira pun dibawa masuk ke dalam rumah untuk ditenangkan. Keringat dingin mulai bercucuran di tubuh Mira, dan seketika itu ia mengalami demam. Kerabatnya nampak bingung kenapa Mira ini, karena memang waktu itu ia belum sempat bercerita tentang apa yang baru saja ia alami. Bude pun menuntun Mira masuk ke kamarnya. "Kowe iki kekeselen, Nduk, mestine. Tak gawekne wedang jahe yo. Njuk ngaso ya. Kamu itu pasti kecapean, Nduk. Bude buatin wedang jahe ya, terus istirahat," kata Bude seraya keluar dari kamarnya. Badan Mira menggigil. Pikirannya masih berkutat dengan kejadian tadi. Ia belum bisa memastikan apakah ini benar ada atau hanya ilusinya saja. Tak selang beberapa lama, kemudian budenya masuk ke kamar dengan membawa obat dan minuman jahe yang segera diminum oleh Mira. Setelah minum obat, Bude yang keluar seketika ditahan oleh Mira. "Temani sampai tidur ya, Bude. Mira takut," kata Mira kepada budenya itu. Bude pun kini ikut tiduran di samping Mira, hingga Mira pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Entah ia sudah terlelap berapa lama, yang jelas Mira kembali terbangun dan mengalami ketindihan. Ia melihat ada sosok yang duduk di atas tubuhnya. Sosoknya masih tak jelas, hanya terlihat gambaran hitam membentuk tubuh manusia. Mira pun mencoba berteriak namun tak bisa. Ia juga berusaha menggerakkan badannya berharap Bude yang tertidur di sampingnya tahu. Tapi tetap saja tubuhnya tak bisa digerakkan. Sampai akhirnya sosok yang duduk di atas itu perlahan mulai tergambarkan dengan jelas. Sosok itu adalah wanita yang tadi sempat ia lihat di pekarangan belakang rumah. Dan terdengar kata itu lagi. "Mbak Mira, Mbak Mira, Mbak Mira." Dan disusul dengan kemunculan Simbah yang menyeret sosok itu dari atas tubuh Mira. Hingga akhirnya Mira bisa terlepas dari ketindihan itu, dan semua apa yang dilihatnya pun hilang. Mira segera beranjak dari ranjang, melompati budenya yang berbaring dan berlari keluar dari kamar.
Suasana nampak sepi, hanya terlihat beberapa kerabatnya yang tengah tertidur beralas tikar. Mira menoleh ke jam dinding yang menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Ia pun mulai berjalan menyusuri ruangan berharap masih ada orang yang terjaga. Dan tibalah Mira di ruang tamu. Ia melihat ke arah jendela. Ada siluet beberapa orang yang sepertinya tengah mengobrol di teras. Batin Mira sangat lega melihat itu. Ia pun menghampiri keluar. Di situ ada beberapa warga, Bagas, Pak D. Namun di situ ada juga Bude. Di sini Mira nampak keheranan. Loh, Bude kok di sini? Tanya Mira seraya mengernyitkan dahinya. Di sini gimana? Lah wong Bude memang dari tadi ikut melekan di sini. Jawab Bude. Loh, bukannya Bude ikut tidur sama Mira di kamar? Jawab Mira kembali. Ya, memang tadi Bude nganterin kamu nduk ke kamar. Terus pas Bude bikin minuman buat kamu, kamunya udah tidur. Jadi ya Bude keluar lagi dan melekan di sini. Emang gimana toh, Nduk? Jawab Bude menjelaskan. Jadi ternyata kejadian sebenarnya adalah setelah Bude mengantarkan Mira yang demam dan keluar untuk membuatkan minuman hangat, Bude yang kembali masuk melihat Mira yang sudah tidur. Lantas Bude meletakkan minumannya dan obat itu di meja samping tempat tidurnya dan Bude pun keluar. Mendengar penjelasan itu, Mira segera masuk dan memeriksa di kamar. Dan apa yang Mira lihat? Mira melihat Bude sedang tertidur di atas ranjang, persis seperti terakhir kali ia melompatinya. Ia mulai mendekat dan diliriknya gelas minuman yang masih penuh serta sebutir obat. Harusnya minuman dan obat itu sudah tidak utuh lagi. Ia ingat betul tadi sudah meminumnya. Namun, walau ragu, di sini Mira tetap ingin memastikannya dengan membangunkan sosok yang menyerupai Bude itu. Bude, bangun Bude. Kata Mira yang jantungnya sudah berdegup dengan kencang. Dan sosok itu posisi tidurnya membelakangi Mira. Itu pun bangun dan perlahan menoleh ke arah Mira. Dan benar saja, itu bukanlah Bude. Itu adalah sosok wanita yang tadi, yaitu hantu wanita yang sudah Mira lihat berkali-kali di satu malam ini. Sosok wanita itu tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum dan mengisyaratkan Mira untuk diam. Di sini Mira yang kaget langsung teriak sekencang mungkin dan berlari keluar menuju teras. Ia berbicara dengan orang yang berada di sana, yaitu Pak D, Bude, Bagas, dan beberapa warga. Ada setan. Ada setan di kamar. Di kamar ada setan. Kata Mira yang terlihat sangat ketakutan. Akhirnya, semua orang itu pun masuk ke dalam untuk memeriksanya, kecuali Bude yang terlihat menenangkan Mira. Namun setelah diperiksa, ternyata tidak ditemukan siapa-siapa dalam kamar itu. Sementara di teras depan, Mira menceritakan apa yang terjadi kepada Bude, termasuk kejadian di pekarangan belakang rumah dan kejadian mimpi sebelum Mira datang ke rumah Simbah ini. Perihal mimpi, Mira yakin itu bukanlah mimpi biasa, karena sosok hantu yang mengganggunya di dalam mimpi itu sama dengan hantu yang Mira lihat tadi. Tak selang beberapa lama,
Pak D, Bagas dan beberapa warga pun keluar, disusul dengan para saudara-saudara Mira yang hampir semuanya terbangun karena kehebohan ini. Mereka berkumpul di ruang tengah, sementara para warga mulai berpamitan pulang satu persatu. Tinggallah Mira, Bagas, Pak D, Bude dan beberapa kerabatnya di situ yang mulai saling bertanya, ada apa sih sebenarnya? Namun tiba-tiba muncul suara yang entah dari mana asalnya. Yang jelas, suara itu bukan berasal dari orang-orang yang berada di situ. Suara itu diawali dengan geraman dan disusul dengan kata. Sudah tidur. Mereka yang tadinya sempat riuh, seketika semua terdiam dan saling pandang, seakan saling bicara, apa kalian dengar juga? Dan tak selang beberapa lama, muncul lagi suara itu, yang kurang lebih mengatakan hal yang sama. Dan kepanikan pun terjadi. Ada yang teriak, ada yang pula menangis. Semua orang yang terjaga malam itu mendengar dengan jelas suara laki-laki yang berat dan dalam, menyuruh mereka semua untuk tidur. Kejadian ini pun membuat seisi rumah terjaga hingga matahari terbit. Singkat cerita, paginya Mira kembali demam. Ia jelas syok dengan berbagai kejadian-kejadian ini. Tapi tak begitu dengan Pak D dan saudara-saudara Mira lainnya, yang kebanyakan sudah tahu akan kejahilan penunggu rumah Simbah. Hanya saja semalam mereka menganggap kejadian ini adalah kejadian yang paling ekstrim. Singkat waktu, sekitar pukul 11 siang, ayah dan ibu Mira pun datang sampai di rumah Simbah. Tangisan kembali pecah, terutama ayah Mira yang tak sempat menghantar ibunya atau Simbah masuk ke liang lahat. Harusnya bisa ditunggu sampai ayah Mira datang, tapi sudah menjadi adat yang tak bisa dilanggar di desa itu, yang pantang menunda penguburan lebih dari 7 jam. Singkat cerita, hari pun berlalu. Sempat tak ada kejadian lagi. Mira pun sedikit melupakan hal itu. Hanya saja ia kini tak pernah mau ditinggal sendirian. Dan tiba di suatu malam, tepatnya 7 hari setelah meninggalnya Simbah. Malam itu Mira yang sempat tertidur harus bangun karena lapar. Ia yang tadinya takut memutuskan untuk keluar dari kamar setelah mendengar suara radio dan ayahnya yang masih mengobrol dengan Pak D di ruang tamu. Waktu itu mungkin sekitar jam 11 sampai 12 malam. Meski ruang tamu berada jauh di depan, mendengar masih ada orang yang terjaga, Mira pun menjadi agak berani. Ia berjalan menuju meja makan dan duduk di sana. Mira mulai mengambil nasi dan makan di situ tanpa memikirkan apapun. Sesekali ia mengambil sayur lagi dan makan dengan cukup lahap. Sampai perasaannya pun menyadari ada sosok yang tiba-tiba duduk memenuhi 3 kursi di meja makan itu. Ketika Mira menunduk dan hendak menyuap nasi, di sini perasaannya mulai tak enak. Tapi Mira tak berani menengadahkan kepalanya ketika telinganya masih mendengar Pak D-nya dan ayahnya yang masih mengobrol di ruang tamu. Tangannya gemetar memegang sendok yang sudah dipenuhi nasi. Namun di sisi lain ia juga penasaran.
Mira berdoa dalam hati dan mulai mengumpulkan keberanian untuk mendongakkan kepalanya. Dan dengan nekat, Mira perlahan menengadahkan kepalanya sambil berkata, Allahu Akbar. Dan apa yang Mira lihat, di situ ada 3 sosok yang tengah memandangi Mira sambil tersenyum. Sosok itu adalah anak kecil, wanita itu lagi, dan sosok pria hitam kekar. Mira sempat memandangi ketiga sosok itu satu persatu, sampai akhirnya ia kembali menurunkan kepalanya dan berlari menuju kamar sambil berteriak. Dan tak selang beberapa lama, sang ayah yang mendengar teriakan itu sang ayah yang mendengarkan teriakan Mira pun menghampiri serta menenangkannya. Untuk malam itu adalah malam terakhir Mira menginap di rumah Simbah, karena memang rencananya Mira, ayah dan ibunya akan kembali lagi ke Jakarta setelah 7 hariannya Simbah. Esoknya Mira pun pulang ke Jakarta membawa pengalaman yang tak pernah ia lupakan. Terlepas dari semua keseraman rumah Simbah ini, Mira tak pernah kapok untuk kembali lagi ke sana. Karena di setiap tahunnya atau saat Lebaran, Mira dan keluarganya akan kembali ke rumah Simbah, berkumpul dengan keluarga besarnya, menginap dan pulang kembali dengan membawa pengalaman. Ternyata gangguan lembut ini memang sudah ada sejak dulu, sejak para anak-anak Simbah termasuk Pak D dan ayah Mira masih kecil, dan memaksa mereka anak-anak Simbah mau tak mau harus terbiasa dengan perangai lembut di rumah ini yang selalu ingin berbaur dengan manusia. Sekian ceritanya, saya Bang Siwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.